Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, video ini memang tutorial ya, cocoknya untuk kita-kita pemula ya, pemula pemain daripada cryptocurrency. Saya coba bahas bagaimana transaksi membeli dan menjualnya ya, karena memang banyak teman-teman kita di luar sana sebenarnya dilihat daripada gas fee-nya yang paling kecil, bagaimana caranya ya, kemudian exchanger mana saja yang kira-kira bisa ya. Saya sekemampuan untuk sebagian daripada contoh transaksi, dan memang kalau untuk semua exchanger dibahas kan banyak ya, lama juga. Jadi ini hanya perwakilan saja, perwakilan daripada exchanger yang digunakan untuk percontohannya. Baik, langsung aja kita teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini ada beberapa jenis wallet ya atau exchanger, dimana yang kita tahu bahwa ada dua jenis dompet ya, ada dua jenis dompet di exchanger ya. Di setiap exchanger itu kan berbeda ya, ada yang sifatnya custodial wallet, ada yang sifatnya non custodial wallet. Nah, kalau non custodial wallet yaitu seperti MetaMask dan Trust Wallet, itu non custodial wallet. Tapi kalau yang custodial wallet dia lebih kepada centralized, yaitu seperti exchanger, toko kripto, Indodax, rekeningku, Binance, OKX, LBank, Onus dan lain sebagainya, yaitu yang memang pada prinsipnya dia custodial wallet ya, yang ada otoritasnya seperti itu. Nah, baik, to the point aja langsung. Misalkan gini teman-teman, saya contohin untuk membeli apa ya, apapun lah artinya kripto ya. Di sini saya tidak mengkhususkan, tapi tetap diambil salah satu saja teman-teman. Kita misalkan contoh lah, kita dari Indodax lah ya. Indodax, teman-teman banyak mungkin di Indonesia yang menggunakan Indodax. Nah, Oke, kita udah masuk. Nah, ini seperti ini penampilannya ya. Nah, teman-teman ketika di wallet, di dompetnya ya. Nah, di dompetnya seperti ini misalkan. Ini tampilan di dompetnya teman-teman. Kalau untuk membeli satu koin ini kan beragam ya, banyak sekali ke sini. Ini luar biasa koin-koin, dan memang di sini ada value-nya. Kalau untuk melihat value-nya ini sendiri, misalkan AOA ini nih, Aurora. Nah, ini kan ada harganya di sini ya. Berarti 4 IDR, 4 rupiah. Artinya begitu ya. Lihat Atom misal contoh. Nah, di sini 205.000 satu koinnya, satu koin Atom. Ya, AVAX misalkan ya. AVAX ini 316.000, besar-besar ya. Nah, ini BIG sama. Nah, jadi ini semua adalah cryptocurrency yang ada di Indodax. Nah, sekarang kita tujuannya adalah membeli salah satu yang kita inginkan untuk investasi atau untuk menghold daripada koin yang kita tuju. Yang pertama, kalau melalui Indodax ini adalah wallet IDR ini kita isi dulu ya. Jadi di sini teman-teman tinggal diklik saja. Oke, nah setelah diklik seperti ini, nah akan layar tampil seperti ini. Nah, ini kan ada 3, deposit, withdraw, konfirmasi. Nah, kita di deposit karena kita mau ngisi rupiah. Nah, kita cantumkan deposit kita di sini, misal contoh 100.000 misal ya. 100.000, kemudian ini deposit menggunakan apa depositnya, apakah transfer bank atau elektronik ya, misalkan OVO, ShopeePay, GoPay dan lain, silakan dipilih, atau mau melalui Alfamart, Indomaret bisa ya teman-teman ya. Jadi enak, fleksibel, mau via apa saja bisa. Kalau misalkan melalui bank transfer atau mobile ya, mobile BCA atau mobile apalah, kita klik saja. Nah, nanti akan tertera seperti ini, bank transfer. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kan kalau next dia ada centang satu, kemudian next lagi sampai selesai. Nah, ini kita mau menggunakan apa? Ini ada BRI, Permata, Mandiri, BCA. Kita coba untuk BCA misal contoh ya. Klik aja, kemudian di next. Nah, setelah di next, kemudian di sini ada transfer to following bank account. Nah, kita transfernya ke sini ya. Sebesar berapa? Sebesar 741. Ini gas fee-nya kena 741 rupiah. Seperti itu. Jadi ketika
ketika kita copy sini ya, kemudian kita transfer, dan di sini kalau misalkan sudah akan kita klik finish saja seperti itu teman-teman ya. Kita klik finish saja. Nah tapi kalau ini saya kan tidak deposit. Nah setelah itu kita tunggu beberapa saat, dan itu biasanya konfirmasi ke email. Nah kita buka emailnya teman-teman. Jangan lupa setiap transaksi konfirmasi dari exchanger lokal itu adalah ada konfirmasi ke email, betul atau tidak kita melakukan transaksi itu. Nah di email tinggal dikonfirmasi, buka dulu emailnya ya, kemudian dikonfirmasi, kemudian setelah konfirmasi kita tunggu ya, kita tunggu di mana, di sini. Nah di sini nanti ada IDR, coba kita ketik IDR, ada nggak? Oh enggak, kalau di Indodax, sorry, kalau di Indodax beda kayak toko kripto ya. Kalau di Indodax ada tertera di sini ya. Ini cuma 5.000 sisa-sisa ini teman-teman. Aduh, kismin batah. Nah ini di sini akan tertera 100.000 ya. Nah setelah itu ketika teman-teman mau membeli apa, jadi misal contoh lah yang baru-baru ini yang lagi rame adalah core misal ya, membeli core. Nah rupiah ini kan otomatis harus dirubah dulu, nggak bisa langsung rupiah langsung untuk beli core. Di sini juga nggak ada core. Kalau kita klik core di sini nggak keluar. Nah kan nggak keluar karena belum masuk di Indodax. Dan kita mau transfer kemana, rupiah ya. Jadi transfer rupiah juga artinya malah casnya lebih besar. Nah kita tukar, kalau saya memang melihat gas fee-nya nanti yang lebih kecil adalah BNB sama USDT, bukan USDT, BUSD ya. Nah kalau saya lebih menggunakan banyakkan BNB teman-teman. Nah contoh kalau misalkan ke BNB ya, kita klik saja market di sini ya, kita klik market. Ceritanya ini udah ada teman-teman ya, rupiahnya ceritanya udah ada ya. Kita klik market saja, kemudian teman-teman cukup di pencarian ini klik BNB saja ya. Di sini BNB, nah dia akan keluar BNB IDR, dipasangkan langsung BNB dengan IDR. Kita klik di sini BNB dengan IDR ya. Nah setelah itu karena kita punya rupiah, artinya kita mau apa, mau beli apa mau jual, beli dong. Ini kan BNB. Nah kita mau beli di sini. Nah setelah mau beli seperti ini ya, di sini kan kita sudah biru buy-nya, oke. Kemudian ini limit order yang ada tanda panah ke bawah, di bawah limit order ini kita dijadikan instant order ya. Di setiap exchanger itu sama. Di setiap exchanger ada limit order, ada instant order. Nah kita atau market di sana ditulis beda-beda exchanger, nanti kita coba ya. Nah ini kita klik instant order. Oke, nah ini klik instant order. Kemudian kita di sini misalkan mau beli berapa? 100% lah, ada 100.000 ceritanya ya. Misalkan seperti itu. Nah akan tertera di sini berapa dapatnya, otomatis kita langsung buy saja. Gitu ya. Jadi BNB ini kita akan buy, lakukan buy, kemudian nanti maka akan tertera setelah buy tulisan sorry kita ulang. Ini di sini belum saya jelasin, bentar. Nah nanti di sini akan ada notifikasi teman-teman. Nah ketika kita klik buy, dia ada notifikasi kecil bahwa transaksi sukses ya. Ketika sudah ada notifikasi kecil transaksi sukses terlihat, kita kembali aja ke dompet dan dicek, maka di sini ada nanti BNB tertera, BNB misal contoh. Nah akan tertera dan di sini ada angkanya berapa BNB yang kita dapat dari 100.000 tadi. Nah setelah ini ada ya, kita tunda dulu untuk pengerjaan di Indodax. Kita targetnya kemana? Kita ke Lbank misalkan. Oke, kita ke Lbank. Saya ambil contoh Lbank ya, kita ambil Lbank. Nah berarti kita sekarang buka dulu Lbank. Ini sampai sini dulu, dibiarkan dulu ya, simpan dulu. Kita buka Lbank. Oke, kita buka Lbank ya. Oke, kita buka Lbank, kemudian kita lari ke dompet. Nah, di sini kita ketik aja BNB ya, BNB. Itu ada pencarian. Setiap exchanger itu udah pasti ada pencarian koinnya. Nah, dengan melakukan pencarian koin untuk mempercepat saja menemukan daripada di scroll kan, gitu. Jadi langsung aja ketik. Kemudian ada BNB coin ya. Kita klik aja di sini. Nah, di sini kan ada pilihan penarikan atau deposit. Nah, kita kan mau mindahin dari
apa namanya, Indodax ke Elbank. Nah, otomatis kita lakukan deposit di sini. Nah, deposit dari mana? Dari Indodax. Mana yang dipilih jaringannya? BEP2 atau BEP20? Nah, kita lakukan dengan BEP20 BSC, jaringannya BSC ya. Kita klik BSC karena BSC itu teman-teman memang untuk sejauh ini lebih murah ya. BSC lebih murah untuk transaksi, terlebih memang jenis koinnya koin daripada BNB itu sendiri. Nah, setelah ini, nah di sini sudah ya untuk jaringannya apa namanya, networknya jaringannya BSC20. Nah, ini ada alamat walletnya teman-teman ya, alamat walletnya. Nah, kita bisa lihat minimum depositnya berapa. Kalau untuk di Elbank kan 0,001. Ada juga yang minimum deposit di exchanger itu 0,01 atau 0,01. Nah, ini juga kita harus pahami, ini memberatkan bagi pemula yang memang misalkan mau melakukan transaksi tetapi saldo yang ditransaksikan itu tidak terlalu banyak ya, alias sedikit. Jadi kita lihat exchange yang bisa menerima kecil. Contoh misalkan ini Elbank cuma 0,001, tetapi memang rata-rata untuk BNB memang gas fee-nya segini ya, seperti ini. Oke, setelah kita tahu ini deposit apa minimumnya seperti ini, berarti kita kalau memang nggak nyampe 1 BNB bisa. Oke, sekarang ini alamatnya kita copy. Nah, setelah di copy, kemudian kita kembali ke mana? Kembali ke Indodax, teman-teman. Nah, ke Indodax ya. Nah, dari Indodax ini yang tadi kita klik BNB-nya yang sudah ada nilainya yang kita beli tadi. Nah, setelah itu kita lakukan withdraw, penarikan dari Indodax ke Elbank. Oke, kita klik withdraw. Nah, dari withdraw ini amount, jumlah ya, jumlah berapa yang mau ditarik. Misalkan contoh BNB-nya 0,01 lah, seperti itu misal ya. Nah, maka di Indodax akan terlihat fee-nya berapa, 0,075. Itu fee di lebih besar daripada Elbank tadi kan, Indodax. Makanya saya sebetulnya kalau untuk transaksi menggunakan toko kripto ya, bukan promosi, tetapi memang saya menggunakan itu hanya untuk ya, toko kripto kan tidak bisa screenshot seperti ini ya. Nah, ini 0,075, kemudian total yang kita terima kalau 0,01, maka yang masuk ke Elbank-nya tinggal 0,025 karena casnya lebih besar ini daripada BNB ya. Kemudian alamat wallet yang sudah di copy, kita klik di sini ada tanda panah kalau untuk di Indodax, kemudian new address, alamat baru. Nah, alamat baru maka akan tertera kotak di bawah teman-teman. Nah, akan tertera kotak di bawah, label bisa dikosongkan atau bisa nama kita, nggak masalah. Ini address, yang kedua alamat, kita ditempel di sini ya, ditempel. Nah, setelah ditempel seperti ini ada pesan nggak? Kalau ada pesan, kalau nggak ada kosongkan. Kemudian ini Google Authenticator. Nah, ini kalau misalkan kalau saya menggunakan Google Authenticator. Nah, teman-teman kalau misalkan menggunakan juga berarti lari ke Google Authenticator dulu ya, baru nanti di copy kodenya. Nah, masukkan di sini. Ini kode Google Authenticator itu adalah kunci, artinya kunci rahasia yang menggunakan autentikasi Google. Tapi kalau teman-teman ada nggak yang pakai ya nggak bakalan muncul ini, artinya nggak perlu juga. Kalau saya kan selalu pakai, setiap transaksi pakai ya. Kemudian kirim send. Setelah send konfirmasi, dan kemudian seperti biasa cek email, dikonfirmasi lagi di email ya. Setelah dikonfirmasi di email, selesai pengiriman dari apa namanya ini Indodax itu selesai. Kita tunggu di Elbank teman-teman. Nah, kita tunggu di Elbank. Nah, di sini ini membutuhkan beberapa, kadang ada yang 1 menit, ada yang 2 menit ya. Jadi memang tidak lama. Nah, nanti maka akan tertera di sini masuk. Oke ya. Setelah masuk BNB, kita tujuannya adalah mau koin apa. Contoh misalkan mau koin core. Oke, kita langsung ke market aja teman-teman. Langsung ke market, kita cari yang namanya core. Nah, core. Nah, perkaranya di sini core adalah USDT. Kita cari ada nggak? Tadi kan kita koinnya BNB. Ada nggak core sama BNB? Nah, kita klik di sini core misal ya. Nah, sudah ada belum sama BNB? Nah, sementara ini kan belum. Karena harus USDT. Ya, berarti kalau misalkan harus USDT, sementara kita pakai BNB tadi ngirimnya supaya gas fee-nya kecil. Oke, karena kalau pakai dolar langsung itu besar casnya.
Karena dari toko kripto ke Lbank ini $5 teman-teman. Ya, luar biasa. Sementara BNB tadi cuman berapa kan gitu, cuman hitungan Rp1.000 apa berapa, Rp3.000 gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah masuk BNB di sini ya, artinya kita harus tukar dulu di Lbank-nya ke USDT. Nah, berarti di sini ke market, kemudian kita klik di sini USDT ya. Kita klik BNB. Nah, karena kita tadi yang ada saldonya adalah BNB. Nah, sekarang kita mau tukar ke USDT, berarti pilih BNB per USDT. Oke. Nah, setelah BNB per USDT, kita lakukan penjualan. BNB kita dijual ke USD. Nah, kita lakukan sell di sini. Nah, klik sell. Nah, kemudian di sini seperti biasa kita lihat di sini bahasanya, setiap exchanger ini udah pasti ada, cuman bahasa yang digunakan berbeda. Ini ada limit. Nah, limit itu dibatasi. Artinya ini kita ngambil market aja, pasar ya. Gitu. Kalau untuk di Indodax tadi kan apa namanya? Bentar, coba kita cek tadi apa namanya, biar jelas aja teman-teman ya. Oke, BNB. Nah, kita bandingin sel. Nah, kalau ini kan limit order bahasanya. Ketika diklik instant order bahasanya. Nah, ini dipilih on instant order, tapi kalau di sini kita pilih market. Sama aja tujuannya, maksudnya adalah begitu. Kalau limit itu dibatasi atau memang harus dengan minimum tertentu. Tapi kalau untuk market kita berapapun bebas. Oke, kita pilih market. Nah, BNB kita mau jual ke USDT. Setelah itu jual berapa? Kita 100% aja di sini. Kita geser 100%, selesai. Di sini tertera berapa BNB otomatis. Kita langsung tinggal tekan sell. Nah, setelah kita tekan sell, maka di dompet kita tunggu. Maka di sini akan ada USDT. Bentar, kita hapus dulu ini. Maka akan ada USDT di sini. Nah, misalkan ini saya sisa nih 0,4440661 misalnya. Kalau sudah tertera seperti ini, barulah kita kembali ke market lagi karena kita sudah berubah jadi USDT BNB-nya. Kita untuk beli core misalkan. Oke, kita ke market, kemudian kita klik di sini adalah core. Tujuan kita adalah core ya. Misal contoh seperti itu. Tapi mau koin apapun, cryptocurrency apapun itu sama aja, teknisnya seperti ini. Ya, diingat-ingat seperti ini saja, sama saja. Ini saya ngambil hanya satu koin untuk contoh saja core ya. Core misalkan seperti itu. Nah, di sini akan ada langsung otomatis core ke USDT. USDT kita tadi sudah ada. Kita tinggal klik saja. Nah, karena kita punya saldo USDT, kita berarti mau beli core, tinggal kita buy. Kita lakukan buy ya. Nah, seperti biasa ini dirubah dulu ke market. Oke, kayaknya sudah berubah ke market. Kemudian ini USDT-nya kita maksimalin aja 100% di sini ya, maksimalkan saja. Tapi karena memang ini enggak ada nilainya ya. Nah, kita maksimalkan, kemudian setelah itu langsung buy aja. Setelah buy, di sini ada tulisan kecil seperti biasa sama sukses, dan kita kembali ke wallet ya, klik wallet ini, maka core akan ada. Nggak lama, paling cuma berapa detik, tunggu saja, di refresh saja, ditarik. Nah, ditarik layarnya, nanti akan masuk seperti itu. Jadi setelah masuk core di sini, nah tinggal keputusannya teman-teman, apa mau disimpan aset core-nya ini di sini, apa mau dipindahkan lagi untuk di staking. Kalau mau staking berarti dari Lbank ini harus dipindahkan lagi kemana? Ke MetaMask teman-teman ya. Kalau mau ikut staking berarti harus dipindahkan ke sini, ke MetaMask ya. Dari Lbank pindah ke MetaMask. Tadi dari Indodax ke Lbank ya. Karena bukan apa-apa, maksud saya, karena ini antar exchanger. Kalau ini kan custodial wallet, jenisnya sama ya, artinya gas fee juga, walaupun ada gas fee tidak terlalu besar. Kalau dari custodial wallet ke non custodial wallet dalam bentuk BNB bisa saja seperti itu. Tetapi kan di MetaMask, di non custodial wallet itu kadang-kadang kita BNB belum ada. Tapi kalau misalkan mau langsung itu lebih bagus. Hanya penukarannya kalau untuk di non custodial wallet dari BNB ke USD tadi itu swapnya besar. Makanya saya milih ke exchanger ini dulu. Jadi nanti jenisnya itu yang kenapa di Indodax? Karena kan kita dari rupiah. Dari rupiah itu cuma bisa di Indodax, toko kripto, rekeningku ya. Kalau di yang ini nggak bisa nih, Binance, Nonus, nggak bisa karena nggak ada rupiah. Jadi dari sini tetap harus ke exchanger luar dulu. Kalau saya milih Lbank ya, atau OKX atau Binance atau apa gitu ya. Nah, nanti dari Lbank ini
kalau mau di staking kirim ke MetaMask tapi sudah bentuknya core supaya casnya kecil. Nah, kita coba cek ya. Misal ini core. Oke, kita klik core. Ini ceritanya kita mau pindah staking ke non custodial wallet ke MetaMask. Di sini kita lakukan withdraw. Kita lakukan withdraw. Nah, ini kita klik core, jaringannya sudah ada, dan di sini alamat dompetnya kita copy yang di MetaMask. Contoh, kita buka MetaMask dulu teman-teman. Oke, contoh teman-teman ya. Contoh ini kita sudah masuk di MetaMask. Nah, kita mau ngirim ke MetaMask dari Elbank tadi. Nah, kita klik aja core ini. Setelah diklik core, kita langsung terima ya di sini ya. Karena kita ini untuk MetaMask untuk penerima, bukan pengirim. Kita klik terima. Nah, ini langsung kita salin ya, salin. Oke. Oke, kemudian kita kembali ke Elbank teman-teman. Nah, ini kita langsung ditempel aja di sini ya. Setelah ditempel, kemudian ini core-nya berapa? Misal anggap 10 misal contoh. Nah, dengan 10 ini maka ini casnya adalah fee-nya 0,02 dan ini kecil teman-teman karena ada yang ada yang 1 core, 2 core, 3 core, bahkan ada kalau dari Huobi kalau nggak salah berapa kemarin ya. Jadi beda-beda teman-teman exchanger. Makanya saya ngambil yang 0, yang 0, salah satunya ya Elbank ini teman-teman ya. Seperti itu. Setelah ini, setelah semua selesai langsung di withdraw saja. Nah, setelah withdraw konfirmasi, kemudian seperti biasa konfirmasi, dicek di email. Kalau ada konfirmasi di email silakan dikonfirmasi di email seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke MetaMask ya. Nah, setelah kembali ke MetaMask, di sini kita tunggu. Nah, nanti nggak lama ini masuk nih. Nah, tinggal teman-teman silakan kalau mau di staking ya. Kalau mau di staking, teman-teman mungkin udah tahu cara staking ya. Kalau cara staking ya kita ke Peramban, kemudian ke Peramban dulu, kemudian ngambil ke stake.cordao.org ya di sini. Nah, ini untuk cara staking udah saya buatkan videonya kemarin ya. Saya rasa nggak perlu diulang. Kemudian sekarang gini, sampai situ ya untuk kita memindahkan rupiah menjadi sebuah core transaksi. Nah, sekarang bagi teman-teman yang ingin cairkan atau mengambil core, kita coba ya. Ini saya mau nggak mau saya coba lah ya supaya jelas. Nggak apa-apa nanti kan bisa beli lagi atau gimana ya. Oke lah, untuk contoh nggak apa-apa, kita coba cek dulu teman-teman. Ini masuk ke validator ya. Nah, oke, kita udah masuk ke validator kita, misalkan seperti ini ya. Kita mau coba posisi koin kita misalkan di delegasi ya. Posisi kita misalkan di delegasi kalau untuk core ini. Tapi kalau untuk yang lain ini aja gini, saya ini sekalian aja teman-teman sekalian membahas cara daripada core ya, pengambilan koin core, pencairan. Tapi yang lain itu nanti sambil jalan sambil saya jelasin juga. Nah, ini sekalian aja yang core saya jelasin juga gitu loh. Nah, ini kita klik ke My Staking ya, ke My Staking. Setelah divalidasi di dashboard validator, setelah diklik My Staking akan seperti ini ya tampilannya. Kita ambil salah satu aja misal ya. Kita ambil salah satu koin kita. Saya kan ada di 6 validator, salah satu saya ambil. Maka di sini misalkan contoh teman-teman ya, contoh kita mau undelegate ya, atau tidak mendelegasikan, mau diambil dulu. Nah, misalkan contoh di sini undelegate, klik aja, kemudian di sini undelegate. Oke, nah kita tunggu, kemudian kita scroll, tarik ke atas, maka akan ada tombol konfirmasi, kita tinggal konfirmasi saja. Oke, nah setelah kita ada tombol konfirmasi, kita langsung di sini close. Selesai, nanti ada notif sukses ya biasanya. Nah, seperti ini, selesai. Kemudian kita kembali ke dompet. Ya, kita kembali ke dompet dan di sini tertera 10. Ya, tertera 10. Nah, sekarang kita mau ambil. Berarti kita klik di core ini, kita langsung kirim. Nah, di sini. Nah, ini kan minta teman-teman ya, minta alamat tujuan mau dikirim kemana. Nah, karena saya berhubung pakai Elbank, saya ambil Elbank misalkan. Nah, ini Elbank tadi ya.
L-Bank penerima berarti deposit, mau deposit ke L-Bank. Nah, di sini jaringan core, di sini ada, tinggal copy. Setelah copy kita kembali ke non custodial walletnya MetaMask ya. Kita tempel di sini alamat daripada L-Bank itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Setelah dilanjutkan kita ketik mau ambil berapa ya, misalkan seperti itu. Kita mau ambil berapa tadi ya, oke lah kita ambil 10 lah ya. Kita ambil 10, kita lanjutkan. Oke. Nah setelah itu maka di sini ada gas fee-nya. Estimasi biaya gas fee kecil banget, 0,00002 ya. Kita kirim, klik kirim, maka dia akan melakukan transaksi pengiriman ke L-Bank ya. Transaksi dikirim, menunggu konfirmasi dulu. Setelah menunggu konfirmasi, lalu nanti ada berhasil atau sukses biasanya. Oke, kita tunggu. Nah ini dikonfirmasi 10 core ada transaksi. Oke, selesai. Nah ketika kita kembali, maka di sini sudah hilang 10-nya. Oke, sekarang kita kembali ke L-Bank teman-teman ya. Nah ini ke L-Bank, kita kembali ke dompet seperti biasa. Nah ini kan core-nya belum masuk ya. Kita refresh dulu. Ini biasanya butuh beberapa menit ya, kita tunggu saja. Oke, dalam hitungan 20 detik kurang lebih 20-30 detik. Nah ini core-nya sudah masuk 10 teman-teman ya. Ketika 10 udah masuk, bagaimana caranya? Kan kalau untuk ke Indodax nggak ada core di Indodax. Kalau toko kripto juga sama, belum ada core. Nah berarti mau nggak mau ini harus ditukar dulu ke mana? Ditukar dulu ke apa namanya USDT seperti tadi ya. Bagaimana nukarnya? Nukarnya sama, kembali ke market ya. Kembali ke market, kita ambil core. Setelah kita ambil core, kita sell core-nya, dijual core-nya. Dan di sini kita biasa posisi sudah market ya. Kalau sudah market oke. Nah, berarti sudah market. Di sini ketik aja 10. Misal contoh seperti itu ya. Nah, ini 10. Nah, ini 10 100% berarti. Nah, kita mau sell ke mana? Ke USDT karena pasangannya sudah USDT. Kita sell saja. Nah, di sini ada tulisan place successful. Kita ke wallet. Nah, maka di sini USDT ada 29 USDT. Nah, sekarang inilah yang dikirim ke Indodax teman-teman dengan cara sama. Ini ya, tapi kalau saya memang kirim ke toko kripto teman-teman ya. Mohon maaf nih, saya nggak bisa lanjut menjelaskan membuka ke Indodax-nya karena kenapa? Karena kalau untuk toko kripto tidak bisa di screen recorder, di lock ya. Pakai teknologi lock untuk screen recorder dan screenshot nggak bisa. Jadi akan ngeblank nanti. Jadi ini 29 saya tinggal narik saja, berarti tinggal withdraw. Nah, withdraw di sini. Nah, kemudian saya pakai BSC ya, BSC di sini. Kemudian alamat yang di apa namanya? Contoh, saya coba apa namanya? Toko kripto dulu ya. Nah, tadi udah apa namanya? Ambil alamat walletnya di toko kripto, saya udah copy, kemudian saya tempel di sini ya. Kemudian ini jaringannya BSC sudah sama, yang di sana juga wallet ini adalah harus sama jaringannya BSC juga ya. Jadi harus sama networknya, ini harus sama BSC. Kemudian withdraw di sini ada coba all ya. Coba di sini all berarti 297. Oke. Setelah ini saya langsung klik withdraw saja teman-teman. Klik withdraw kemudian konfirmasi. Nah, ini network fee-nya ini 1. Kalau yang lain itu ada 4,5 ya, ada 4, ada 3, ada besar-besar. Nah, kalau ini cukup USDT. Jadi USD atau mau misalkan ke dari USDT mau dirubah dulu ke BNB ya, monggo, tapi kena gas fee lagi. Gitu, kena gas fee. Jadi kalau misalkan mau seperti tadi kita dari rupiah ke BNB, di sini juga misalkan mau dari BNB lagi. Mungkin kena beberapa kali gas fee. Di sini dari USDT ini ke mana? Ke BNB ya, kena gas fee penukaran ke BNB-nya di L-Bank-nya. Ketika dikirim BNB ke Indodax atau ke toko kripto, di sana juga BNB-nya ditukar kemana? Ke rupiah misalkan, itu kena gas fee juga. Jadi sama aja sebenarnya, cuman saya nggak mau ribet. Artinya ya udah saya USDT aja saya lepas. Jadi dari 297 diambil 1, jadi 27 ya, berarti ya saya terima ya. Coba kita lihat. Oh ini 28 29 kena gas fee 1, berarti tinggal 28. Betul ya, berarti tinggal 28 teman-teman. Nah contoh kalau misalkan sudah seperti ini, saya konfirmasi aja.
konfirmasi. Nah, di sini kan ada SMS code. Ya, kalau untuk penarikan dari Elbank dolar ke toko kripto misalkan, atau ke Indodax atau ke apapun. Nah, kita tinggal send aja, kirim send, nanti ada SMS ya. Kemudian saya pakai Google Authenticator, tinggal dimasukin Google Authenticatornya, dipaste di sini, langsung confirm, sudah selesai. Jadi kita tinggal nunggu di Indodax atau di toko kripto ya. Nah, ini transaksi di Elbank sudah sukses ya. Jadi tadi kode itunya sudah dikirim, apa namanya, Google Authenticator sudah dimasukkan, dikonfirmasi sudah seperti ini. Oke, selesai ya. Nah, kita coba kembali. Di sini yang 29 akan hilang ketika kita refresh lagi. Belum ya, belum tertarik. Nah, nanti biasanya butuh beberapa detik untuk ini akan hilang dan pindah ke toko kripto, seperti itu teman-teman. Nah, nanti di toko kripto lakukan dengan hal yang sama di market sini. Ya, sama. Di setiap exchanger begitulah intinya. Nah, jadi tinggal nanti kita cari USDT ya. Nanti dikirim ke ditukar ke rupiah di toko kriptonya atau di Indodaxnya. Rupiah itulah yang kita bisa withdraw ke rekening kita ya. Saya rasa itu jelas teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Artinya gini teman-teman, cryptocurrency apapun tekniknya sama ya, jadi nggak usah ragu, tekniknya sama. Seperti ini saya melakukan core aja buat teman-teman yang yang membutuhkan tutorial ya, untuk coba bagaimana menarik, bagaimana beli core dan lain sebagainya. Saya rasa ketika ini kita pahami pelan-pelan ya, pelan-pelan, mana dulu insya Allah nggak salah gitu ya. Oke ya, saya rasa itu aja ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila kurang-kurang dalam penjelasan ya, saya hanya sekemampuan aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.